Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ramdhani dari Lokal D Metodologi Penelitian ingin memaparkan hasil GUP dari berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Dimulai dari latar belakang. Menurut Sumitro dalam situs resmi, pajak itu iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik dengan secara langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk keperluan umum. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan mendorong perusahaan untuk mengatur jumlah pembayaran pajak. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih, sedangkan pemerintah justru menginginkan pajak yang besar untuk membiayai penyelenggara pemerintahnya. Maka berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut berujung pada usaha melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan guna meminimalkan beban pajak yang menjadi kewajibannya. Menurut Jacob, penghindaran pajak itu suatu tindakan yang melakukan pengurangan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Namun tindakan ini dapat dikatakan suatu fenomena yang rumit karena di satu sisi undang-undang memperbolehkan perpajakan, sedangkan dari sisi yang lain tidak diinginkan pembuat undang-undang perpajakan. Sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak, tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan pada masyarakat luas. Tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan praktik penghindaran pajak. Salah satu unsur dari tata kelola perusahaan itu kepemilikan. Kepemilikan manajerial mengambil peran penting yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Menurut Pujiati dan Widanar, yang mendefinisikan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jadi manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham, sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Begitu juga sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya, sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance atau penghindaran pajak. Mahfuz dalam Suito dan Herawati, dia mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan itu suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara. Seperti contoh, ukuran perusahaan bisa dilihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan membebankan biaya penyesuaian atas aset yang dimiliki perusahaannya.
Menurut Aziza, semakin besar perusahaan tersebut, maka akan semakin banyak aset yang dimiliki, sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar pajak dengan jumlah kecil. Terdapat hasil gap riset penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan hasil antar peneliti di mana dalam jurnal yang diteliti sebelumnya, yaitu Aziza, dia menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tapi berbeda pendapat dengan hasil yang diteliti oleh Adrianti Danadia dan Ulfa Jasmine, yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dia berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu dalam jurnal yang diteliti oleh Nilu Putupuspita Dewai dan Nanik Noviari, yang menyimpulkan bahwa profitabilitas itu berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda pendapat dengan peneliti lainnya, dia memiliki riset yang berbeda. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Wasta Wahyu Pratama menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Nika Lili dan Igusti Ayu Eka Damayanti, dia menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh. Lalu peneliti yang dilakukan oleh Bambang, Yuda, dan Abim dalam penelitian yang berjudul The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Toward Tax Avoidance menunjukkan bahwa profitability dan firm size berpengaruh positif terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak. Sedangkan peneliti lainnya, yaitu Ilham Chandra Prabowo dengan penelitian berjudul Capital Structure, Profitability, Firm Size, and Corporate Tax Avoidance Evidence from Indonesia Palm Oil Companies, menyimpulkan bahwa profitability memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan peneliti tadi, ini ukuran perusahaan dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu secara latar belakang muncullah rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak? Lalu terdapatlah tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya yang pertama itu dia menguji secara empirik apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Lalu yang kedua, menguji secara empirik apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, menguji secara empirik apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Lalu terdapat juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya, studi kasus ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, juga bisa sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang dimana melakukan penelitian yang sama. Lalu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi peneliti. Jadi peneliti dapat memperdalam ilmu pengetahuannya tentang pajak serta bisa mengimplementasikannya ke dunia nyata. Lalu bagi wajib pajak, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan wajib pajak, terutama perusahaan manufaktur yang terdapat di BI, serta menjadi referensi bagi wajib pajak dalam tindakan pengambilan keputusan. Lalu bagi peneliti selanjutnya bisa menjadi referensi bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama.
Ya, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.